Hai. Halo guys, kembali lagi bersama gue Nabil Surya di channel Nabil Surya. Dan ya, emang udah lama sih, kayaknya berisik TV. Oke, sorry guys, harusan TV-nya kencengan suaranya. Di video kali ini emang gue udah cukup lama nggak upload video YouTube ya. Dan ya, baru kali ini lagi gue upload video YouTube. Dan mungkin untuk pembahasan kali ini gue lebih ke keseharian gue sendiri aja, gue share di video di YouTube. Dan ya, gue nggak berharap apapun dari video itu. Dan ya, gue nggak berharap apapun dari views atau apapun dari YouTube channel Nabil Surya ini, karena emang gue nggak terlalu fokus di YouTube ya, dan udah lama vakum juga. So ya, dan video terakhir yang gue upload itu adalah film pendek gue berjudul Pinjol ya. Itu kurang lebih tahun lalu kalau nggak salah. Dan ya, untuk kali ini gue bakal lebih share aja yang mau gue share di video YouTube ya. Dan buat yang bertanya-tanya kemana sih gue selama ini karena nggak ngupload video di YouTube, gue lebih aktif di TikTok dan di Instagram ya. Jadi buat kalian yang emang mau lihat konten-konten gue, ada di Instagram @nabilsurya i-nya 2 dan TikTok Nabil Surya juga i-nya 2 ya. Jangan lupa follow karena emang di sana gue aktif untuk konten ya, video-video pendek, reels dan TikTok. Dan untuk di video kali ini gue lebih ke sharing aja karena gue mau review HP yang emang udah cukup lama ya untuk di review di tahun 2025. Tapi ya gue share aja karena emang gue baru beli. Dan ya, ini sebuah achievement lah buat gue karena HP gue yang dulu iPhone XS, bentar gue bawa dulu. Ini dia HP gue yang dulu iPhone ya XS ya. Ini gue beli di tahun 2021 kalau nggak salah dengan harga 5.600.000. Masih ada bonnya. Dan gue beli yang Inter di toko Oren ya. Untuk sedikit review aja, iPhone XS yang ukuran 64GB gue beli di tahun itu seharga 5 jutaan. Itu lumayan cukup mahal. Dan ya, waktu itu gue seneng banget kan beli iPhone 10s ini ya, karena sebelumnya gue pakai iPhone 6s ya. Dan ya, iPhone 6s untuk di tahun sekarang sangat-sangat lambat ya, karena emang update-nya udah nggak bisa ke iOS 18. Dan untuk kerjaan itu sangat-sangat nggak cocok banget ya, untuk ngedit video dan foto itu udah kurang banget. Nah, makanya pas waktu tahun 2021 upgrade ke iPhone 10s ini sangat-sangat upgrade ya waktu itu. Dan review singkat aja, iPhone 10s ini untuk sekarang pun masih lumayan cukup kepake gitu ya, karena emang secara kamera dan fitur-fitur masih kepake lah. Dan update-nya pun masih bisa update iOS 18 gitu ya, masih bisa ngerasain iOS yang bisa dipakai iPhone 15, 16 gitu ya. Dan iPhone 10s ini minimal banget masih bisa update ke iOS 18 gitu ya. Alasan gue ganti dari iPhone 10s ini karena tentu saja ya, kameranya yang geter gitu ya, kamera belakangnya geter. Dan ini sangat ngeganggu banget buat kerjaan gue, buat gue sehari-hari daily pakai ya. Jadi kayaknya harus diganti, udah saatnya. Jadi ya, iPhone 13 mini gue pakai ini untuk kebutuhan foto, video, dan konten tentu aja ya. Dan kenapa alasan gue bawa atau beli iPhone 13 mini ini, karena tentu saja kameranya udah ada fitur sinematik, terus ada 0,5, chipsetnya yang lumayan kenceng ya, A15 Bionic. Dan FYI, gue pakai iPad mini 6 juga untuk konten dan daily use gue untuk ngedit ya. Jadi entah kenapa iPhone 13 mini ini cukup lumayan menarik ya, karena secara ukuran itu compact, kecil ya. Terus iPad mini 6 gue juga lumayan kecil, mini. Dan ya, itu lumayan menarik gitu ya.
Sebenarnya waktu itu agak bimbang antara milih iPhone 13 biasa atau iPhone 13 mini karena secara ukuran lumayan beda ya. Dan kemarin gue juga video unboxingnya, mungkin gue bakal bikin video terpisah kali ya, karena lumayan nambah lah video-video di YouTube Nabil Surya biar nggak terlalu kosong gitu. Dan ya di video kali ini gue cuman sharing aja kenapa gue ganti dari iPhone 10s ke iPhone 13 mini ya. Alasannya adalah karena HP-nya kecil ya, compact, ini enak banget buat dipakai ngonten. Terus kameranya udah ada sinematik, fiturnya udah oke, kenceng gitu ya. Jadi ini bener-bener sangat ngebantu. Walaupun gue belinya Inter ya, cukup lumayan pertimbangannya berat lah ya. Kenapa milih Inter, kenapa nggak iBox? Tentu karena budget atau yang gue milikin cuman ya sanggup ke Inter ya. Terus gue juga emang nyari karena kameranya aja dan fitur kekencengannya si HP ini, jadi ya nggak ada masalah lah. Nah buat kalian yang emang lagi mau ganti HP ke iPhone 13, 14 atau 15, iPhone 13 mini ini adalah iPhone mini yang terakhir ya. Jadi emang cukup rare dan ya karena jarang peminat, jadi iPhone atau Apple itu nggak ngelanjutin seri mini dari iPhone. Jadi cuman ada iPhone 12 mini, iPhone 13 mini, dan iPhone 14 udah nggak ada. Jadinya iPhone 14 ke 14 Plus, Pro Max itulah yang gede-gede gitu ya. Nah makanya jadi menarik banget kenapa gue pilih iPhone 13 mini, karena ya kamera kecil, speknya kenceng, walaupun jarang peminat ya kenapa enggak gitu. Oke, untuk perbandingan aja HP iPhone 13 mini dengan iPhone 10s ya, ukurannya segede gini ya, cukup lumayan berbeda sih karena secara body ini udah kotak jadinya. Aduh fokusnya udah kotak ya, sementara ini masih yang circle gini, yang rounded gitu ya. Jadi cukup enak digenggam kalau yang iPhone 13 mini. Nah itu dia. Terus apa lagi ya? Oh ya, dan karena dari memori ini iPhone 10s gue yang dulu itu ukurannya 64 GB, jadi untuk konten video yang sekarang lumayan cukup gede-gede ya, untuk foto video itu udah nggak cukup banget 64 GB karena aplikasi-aplikasi sekarang udah mulai gede, iOS sistem itu udah mulai makin gede, jadinya minimal untuk tahun sekarang itu 128 GB itu minimal banget. Nah makanya di iPhone 13 mini ini gue pilih yang 128 GB ya, karena kebutuhan aplikasi, sistem, dan video-video yang cukup besar ukurannya untuk di tahun 2025. Jadi ya saran gue kalian pilih yang kalau minimal 128 GB. Nah untuk video berikutnya mungkin gue bakal cek atau tes ya hasil kamera dari iPhone 13 mini untuk konten kreator, videographer gitu ya. Gue bakal pakai POV dari videographer pakai iPhone 13 mini ini, oke? Mungkin di next video, makanya kalian subscribe dari sekarang biar kalian dapat notifikasinya ketika ada video baru iPhone 13 mini ini. Mungkin cukup telat ya di tahun 2025 gue review HP keluaran tahun 2021 ini, tapi ya masih worth it lah. Oke, mungkin maaf ya karena channel ini tiba-tiba membahas teknologi gadget kayak gini, karena emang awalnya channel ini tuh emang fokus di film pendek, film, content creating, dan lain-lain. Tapi karena mungkin sekarang fokusnya udah beda, mungkin gue bakal lebih share apa yang gue suka aja, kayak misal gadget, film, videografi, dan lain hal lah. Mungkin karena ini masih masuk pembahasan ke videografi ya, kamera iPhone, jadi mungkin masih masuk lah. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue tentang iPhone 13 mini ini. Mungkin ya segitu aja. Semoga kalian suka dengan
video kali ini. Dan by the way gue pakai kamera Sony ya dengan lensa GM 12-24 mili, jadi lumayan cukup wide, dan gue suka banget dengan lensa-lensa yang lebar gitu ya, distorsinya mantep tuh kayak gini guys. Oke, semoga kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan ya stay tune di next video gue. Semoga kalian juga betah dan gak unsubscribe channel ini karena udah lama gak ngupload. Oke, terima kasih dan ya sampai jumpa di next video.